Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Briani, NIM 2011-033, akan menjelaskan tentang metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup bersifat esensial. Bagi proses metabolisme sel tersebut, senyawa ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok makromolekul, yaitu karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Karbohidrat merupakan kelompok makromolekul yang tersusun atas atom C, H, dan O. Kelompok ini sering disebut juga gula-gula hidrokarbon. Berdasarkan jumlah monomer penyusunnya, yaitu terbagi atas yang pertama monosakarida yang tersusun atas 1 monomer. Yang kedua disakarida yang tersusun atas 2 monomer. Yang ketiga oligosakarida yang tersusun atas 3-10. Polisakarida yang tersusun atas lebih dari 10 monomer. Lipid, lemak yang merupakan golongan senyawa metabolit primer yang bersifat hidrofobik. Senyawa ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama yang tersusun atas asam lemak dan gliserol. Yang kedua sterol yang merupakan penyusun membran sel makhluk hidup. Yang ketiga kolesterol. Protein merupakan suatu senyawa makromolekul yang tersusun atas atom C, H, O, N, dan S. Berdasarkan fungsinya, protein dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu protein fungsional, yaitu kelompok enzim, dan protein struktural, yaitu protein yang menyusun bagian struktural dari dalam sel, seperti protein integral dan protein perifer yang menyusun bagian membran sel. Yang terakhir, asam nukleat. Asam nukleat merupakan komponen yang terdiri dari atas atom C, H, O, dan P. Biasanya asam nukleat terdiri atas 3 bagian, yaitu gula ribosa, basa nitrogen, dan fosfat. Berdasarkan fungsinya, asam nukleat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama sebagai komponen materi genetik, contohnya DNA dan RNA. Yang kedua sebagai energi kimia, contohnya ATP, GTP, dan UTP. Yang ketiga sebagai kofaktor, contohnya NAD, FAD, dan koenzim A. Yang keempat sebagai komponen regulator, contohnya CAMP, CGMP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah golongan senyawa yang terkandung dalam tubuh mikroorganisme flora yang terbentuk melalui proses metabolisme sekunder yang disintesis dari banyak senyawa metabolisme primer, seperti asam amino, asetil-koenzim A, asam mevalonat, dan senyawa antara dari jalur-sikimat. Menurut pendapat lain, yaitu metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan lainnya. Fungsi metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misal untuk mengatasi hama dan penyakit, menarik polinator, dan sebagai molekul sinyal. Klasifikasi metabolit sekunder yaitu terpenoid. Sebagian besar senyawa terpenoid mengandung karbon dan hidrogen serta disintesis melalui jalur metabolisme asam mevalonat. Contohnya monoterpena, sesquiterpena, diterpena, triterpena, dan polimer terpena. Fenolik, yaitu senyawa ini terbuat dari gula sederhana dan memiliki cincin benzen, hidrogen, dan oksigen dalam struktur kimianya. Contohnya asam fenolat, kumarina, lignin, flavonoid, dan tanin. Yang terakhir senyawa
yang mengandung nitrogen, contohnya alkaloid dan glukosinat. Alkaloid. Alkaloid adalah sebuah golongan senyawa besar bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat di tumbuhan tetapi tidak mengecualikan senyawa yang berasal dari hewan, asam amino, peptida, protein, nukleotid, dan asam nukleik. Gula amino dan antibiotik biasanya tidak digolongkan sebagai alkaloid. Dan dengan prinsip yang sama, senyawa netral yang secara biogenetik berhubungan dengan alkaloid termasuk di golongan ini. Menurut pendapat lain, yaitu senyawa organik berbobot molekul kecil, mengandung nitrogen, dan memiliki efek farmakologi pada manusia dan hewan. Secara alamiah, alkaloid disimpan di dalam biji, buah, batang, akar, daun, dan organ lainnya. Penamaan alkaloid berasal dari kata alkalin. Terminologi ini menjelaskan adanya atom basa bernitrogen. Alkaloid ditemukan di dalam tanaman, contoh vinca dan datura. Hewan itu kerang dan fungi. Alkaloid biasanya diturunkan dari asam amino serta banyak alkaloid yang bersifat racun. Alkaloid juga banyak ditemukan untuk pengobatan. Alkaloid merupakan golongan senyawa yang tidak homogen, dipandang dari sudut kimia, biokimia maupun fisiologi, tetapi mempunyai ciri dan sifat umum yang khas antara lain. Yang pertama, alkaloid merupakan senyawa yang lebih kurang kompleks, dihasilkan oleh tanaman, jarang oleh hewan. Sekarang kebanyakan telah disintesis. Yang kedua, dalam molekul mengandung atom molekul N. Biasanya hanya satu molekul N, tetapi karena beberapa alkaloid yang mengandung lebih dari satu, bahkan sampai 5. Misalnya, alkaloid turunan imidazol, turunan purin, ergotamin. N ini dapat dalam bentuk amina primer, sekunder maupun tersier. Yang ketiga, kebanyakan alkaloid dalam biosintesisnya berasal dari asam amino. Alkaloid bereaksi basa karena atom nitrogen memberikan pasangan elektron bebas. Kebasaannya tergantung dari struktur molekulnya. Adanya gugus fungsi lain dan letak dari gugus fungsi tersebut. Yang kelima, pada umumnya alkaloid basa larut dalam pelarut organik relatif nonpolar dan susah larut dalam air. Yang keenam, kebanyakan alkaloid akan mengendap dengan beberapa reaksi, misal garam air rasa, Maillard, platina perak, dan lain-lain. Yang ketujuh, dapat memberikan warna dengan beberapa reaksi tertentu, misal dengan asam nitrat pekat, reaksi Dragendorff, dan lain-lain. Yang kedelapan, alkaloid mempunyai aktivitas biologi, misalnya quinin, anti malaria, hyoscyamin, anticholinergic. Yang terakhir, pada umumnya alkaloid berasa pahit. Simplicia mengandung alkaloid. Yang pertama, ini contohnya, piperidin dapat digolongkan menjadi piperidin, yaitu turunan piperidin. Contohnya. Yang kedua, turunan asam nikotinat. Contohnya adalah areca semen, merupakan biji buah pinang yang telah masak. Tanaman penghasilnya adalah Areca catecum, familinya Palmae. Areca adalah bahasa Spanyol dan Portugis, yang artinya betel nut, buah pinang. Sedangkan catecum menurut India Timur sebagai ekstrak, astringen, atau jus. Tanaman ini dibudidayakan di Asia Tenggara, India Timur, dan beberapa kawasan Afrika Timur. India adalah negara penghasil buah pinang terbesar dan sebagian besar dikonsumsi untuk kebutuhan domestik. Negara pengimpor terbesar adalah Amerika Serikat yang mengimpor buah pinang dari Sri Lanka. Buah pinang sering diracik dengan kapur dan sirih, itu bitter betel, dan juga gambir.
Campuran ini digunakan sebagai mastikatori stimulat bagi masyarakat India maupun Indonesia. Kandungan utamanya adalah alkaloid piridin, antara lain arekolin, arakidina, gufasina, gufakolina. Kandungan alkaloid total 0,45%. Dengan aktivitas farmakologis yang menonjol dari arekolin adalah sebagai antiemetik untuk vermisdal maupun cacing pita. Ini adalah senyawa kimianya dari asam nikotinat. Yang ketiga, turunan piridin dan pirolidin. Contohnya yaitu nikotin folium. Nama penghasil adalah nikotin, Tabacum familia solanaceae. Dengan kandungan utamanya adalah nikotin. Penggunaan nikotin karena digunakan untuk pembuatan permen karet untuk pecandu rokok. Yang kedua, yaitu golongan alkaloid tropan. Tropan adalah disiklik, terbentuk dari hasil kondensasi ornitin berazat pirolidin dengan piperidin dari 3 asetat. Sumber alkaloid tropan adalah beberapa jenis tumbuhan dari suku Solanaceae dan jenis tumbuhan penghasil kokain. Alkaloid Solanaceae. Penamaan alkaloid Solanaceae ini kurang tepat karena tidak semua alkaloid dari suku Solanaceae masuk dalam golongan ini. Misalnya nikotin masuk golongan piperidina, piperidin, tomatidin, termasuk golongan steroid alkaloid. Yang termasuk ke dalam alkaloid Solanaceae ini adalah alkaloid tropin dari suku Solanaceae, yaitu hyoscyamin atropin, skopolamin, dan apoatropin. Dengan stereoisomernya beladonin. Atropin kadang-kadang dapat dihasilkan sebagai artefak. Hyoscyamin, atropin, dan skopolamin bersifat antikolinergik dan sangat beracun. Maka daun tumbuhan ini dapat menyebabkan keracunan. Contohnya Simplicia dari Solanaceae adalah Atropa belladon. Simplicia ini diperoleh dari tanaman Atropa belladon. Familinya Solanaceae dengan kandungan alkaloid total tidak kurang dari 0,35%. Atropa berasal dari Atropos bahasa Latin, yang berarti who cut the thread of life, sifat racun obat. Sedangkan Bella artinya beautiful dan Donna artinya lady. Pada mata akan terjadi dilatasi dari pupil dan akhirnya akan diproses screening appearance. 4 golongan alkaloid quinolone, yaitu Cinchona cortex. Tanaman penghasil adalah Cinchona suci-rubra dan spesies adalah Cinchona ledgeriana, yaitu dan Cinchona calycea familia Rubiaceae. Simplicia yang digunakan adalah sebagai konteks batang. Tanaman ini tumbuh di daerah ketinggian 1000 sampai 3000 meter di PL. Daerah asal adalah Peru, Ekuador, India, dan sebelum Perang Dunia Kedua. Pulau Jawa Indonesia sebagai pemasok terbesar di dunia, sekitar 90%. Perkebunan Kina biasanya melakukan penyilangan antara Cinchona ledgeriana dan Cinchona calycea. Kandungan alkaloid dalam konteks Kina hampir terdapat lebih kurang 5 jenis alkaloid. Tetapi kadar yang terbesar adalah kinina, kinidina, sinkonina, dan sinkonidina dengan kadar 6-7%. Hasil kimia dapat digunakan untuk anti malaria, sedangkan quinidina
yang merupakan stereoisomer dan kimia digunakan untuk obat jantung, anti malaria, dan kinidin biasanya tersedia dalam bentuk kinidin sulfat dengan dosis 20 mg per kilogram per 4-6 dosis terbagi. Tanaman lain penghasil alkaloid quinolina adalah Remigia purediana, Triana, dan Remigia pedunculata flukiger. Familinya Rubiaceae. Yang kelima, golongan alkaloid isoquinolone. Alkaloid turunan isoquinolone ini mencakup sejumlah besar alkaloid dan tersebar di berbagai suku tumbuhan. Meskipun alkaloid opium, tebain, kodein, morfin mempunyai inti phenanthren, tetapi sebagian besar alkaloid opium termasuk adalah turunan isoquinolone. Di samping itu, alkaloid phenanthren secara biosintesis berasal dari antara benzilsoquinolin, sehingga alkaloid opium ini dapat dimasukkan ke dalam golongan isoquinolone. Flavonoid. Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Banyaknya senyawa flavonoid ini bukan disebabkan karena banyaknya variasi struktur, akan tetapi lebih disebabkan oleh berbagai tingkat hidrosilasi, alkoxilasi, dan glikoksilasi pada struktur tersebut. Flavonoid di alam juga sering dijumpai dalam bentuk glikosidanya. Senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, dan sebagian zat warna kuning yang terdapat dalam tanaman. Sebagai pigmen bunga, flavonoid jelas berperan dalam menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Beberapa kemungkinan fungsi flavonoid yang lain bagi tumbuhan adalah sebagai pengatur tumbuhan, mengatur proses fotosintesis, zat antimikroba, antivirus, dan antiinsektisida. Beberapa flavonoid sengaja dihasilkan oleh jaringan tumbuhan sebagai respon terhadap infeksi atau luka yang kemudian berfungsi melambat fungsi menyerangnya. Simpisnya yang mengandung flavonoid yaitu katekin, merupakan senyawa yang mempunyai banyak kesamaan dengan proantosianidin. Katekin mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi. Terpenoid adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar dilihat dari jumlah senyawa maupun variasi kerangka dasar strukturnya. Terpenoid ditemukan berlimpah dalam tanaman tingkat tinggi. Meskipun demikian, dari penelitian diketahui bahwa jamur organisme laut dan serangga juga menghasilkan terpenoid. Selain dalam bentuk bebasnya, terpenoid juga merupakan komponen utama penyusun minyak atsiri. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam kelompok terpenoid diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon penyusunnya. Klasifikasi terpenoid yaitu yang pertama monoterpen, jumlah atomnya 10, sesquiterpen 15, diterpen 20, triterpen 30, tetraterpen 40, politerpen besar dari 40. Sebagaimana di penjelasan di atas, senyawa terpenoid tersusun atas karbon-karbon dengan jumlah kelipatan 5. Diketahui juga bahwa sebagian besar terpenoid mempunyai kerangka karbon yang dibangun oleh 2 atau lebih unit C5 yang disebut unit isopren. Disebut unit isopren karena kerangka karbon C5 ini sama seperti dengan senyawa isopren. Simpisnya yang mengandung
Terpenoid yaitu camphor. Camphor yaitu memiliki pohon yang sangat besar, rindang, serta sering dijumpai di wilayah Sri Lanka, California, dan Asia Timur. Camphor alam berbentuk kristal. Senyawa ini diperoleh dengan memotong bagian batang dan akar dari cinnamomum camphora, kemudian melarutkannya dalam minyak yang telah beruap. Selanjutnya disuling dengan menggunakan uap panas campur mentah. Lalu dibebaskan dari minyak dengan mesin pemisah. Dengan diputar dan ditekan dalam cetakan. Camphor dapat memacu saraf dalam kulit, mengurangi rasa sakit sehingga menutup rasa, dan ditimbul dari pusat permukaan kulit yang sama. Camphor juga telah terbukti aman untuk mengurangi batuk, sesak napas, dan sakit tenggorokan pada anak kecil. Uapnya yang harum menyebabkan aksi obat bius lokal. Steroid. Steroid adalah kelompok senyawa bahan alam yang kebanyakan struktur terdiri atas 17 karbon dengan membentuk struktur 1,2 siklopentene perhidrofenatren. Steroid terdiri atas beberapa kelompok senyawa yang pengelompokannya didasarkan pada efek fisiologis yang dapat ditimbulkan. Ditinjau dari segi struktur, perbedaan antara berbagai kelompok ini ditentukan oleh jenis substituen R1, R2, dan R3 yang terkait pada rangka dasar, sedangkan perbedaan antara senyawa yang satu dengan senyawa yang lain dari satu kelompok ditentukan oleh panjangnya rantai karbon substituen, gugus fungsi yang terdapat pada substituen, jumlah posisi gugus fungsi oksigen dan ikatan lengkap pada kerangka dasar, serta konfigurasi pusat asimetris pada kerangka dasar. Jenis yang mengandung steroid yaitu digoxin. Digoxin adalah gabungan senyawa antara digotoksigenin sebagai akrigon dengan bagian gulanya digitoksisa. Digitoksigenin sebagai akrigon dari digitoksin adalah prisma dengan titik lebur 253 derajat Celcius larut dalam etanol, kloroform, asetol. Sukar larut dalam etil asetat dan sangat sukar larut dalam eter beserta air. Di dalam terkandung dalam tanaman digoxin purpurea dan digoxin lanata. Apabila berikatan dengan digitoksisa dan digitoksin akan menjadi glikosida digitoksin, berupa kristal bentuk lempeng yang larut dalam asetan, amil alkohol, dan piridin. 1 gram digitoksin larut dalam 40 ml dan kloroform dalam 60 etanol dalam 400 ml etil asetat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.